Buya mohon maaf nanya lagi Buya. Tadi menyambung dari pembahasan Buya tentang surah, kata Buya kan semakin berzaman semakin berkembang pembahasannya Buya. Wayang Buya, wayang itu kan berbentuk Buya, tapi kan gepeng. Nah itu juga apakah termasuk timsal? Masalah wayang ini adalah juga dijelaskan. Para ulama dulu juga punya ilmu. Di saat tradisi pewayangan dulu sampai ada setelah, karena wayang itu adalah tradisi yang ada di Jawa, satu budaya dan seni yang betul-betul dikagumi. Kemudian para juru-juru dakwah Pulau Jawa waktu itu ingin mengabadikan seni ini, bukan mengabadikan, ingin menjadikan seni ini media untuk bisa bersapaan dengan masyarakat awam yang belum kenal Islam. Ternyata ini dipakai sebagai media dan sukses. Tapi diupayakan ini diislamkan mulai dari kisah-kisahnya itu, biarpun di sana ada dewa-dewi, akan tapi ternyata di sana jaga manusia yang mengalahkan dewa. Misalnya ingin meruntuhkan keyakinan tentang pendewaan itu, misalnya adanya Punokawan atau Semar Gareng Petruk, itu ada sebenarnya dari bangsa manusia, tapi dewa itu kalau cekcok itu tanyanya ke Semar. Itu kan sebetulnya satu cara untuk meruntuhkan tentang keyakinan tentang dewa-dewi. Nah, ini sudah dirubah oleh para ulama pada zaman itu. Kemudian juga bentuknya itu adalah tidak di dalam bentuk patung. Ini juga untuk keluar daripada larangan ini, sehingga digepengkan. Sudah digepengkan, bentuknya sudah nggak jelas. Bukan dalam bentuk manusia. Bentuknya nggak jelas. Sehingga yang namanya Arjuna itu terganteng, kalau ada orang kayak begitu nggak ada yang mau nikah dengan dia. Arjuna itu kan katanya orang apa dalam pewayangan manusia terganteng ya, Arjuna. Sehingga kalau orang ganteng disebut kayak Arjuna. Tapi kalau ada orang bener modelnya kayak wayang Arjuna, nggak ada yang mau nikah dengan dia. Jadi sengganteng-ganteng Arjuna dalam wayang ya hanya ini. Maka di sini semacam sudah ada pengkaburan daripada timsal yang sesungguhnya, sehingga dari sini kita ta'adduban, kita beradab kepada para ulama dahulu yang masih menggunakan media wayang, maka sudah keluar daripada patung yang sudah dipangkas, ditipiskan seperti gambar, tidak berbentuk, tipis sekali wayangnya ditempel. Kemudian warna bentuknya juga berubah, kemudian tidak seperti manusia, bukan gambar manusia. Nah sekarang yang malah repot itu sudah mulai dirubah dalam bentuk manusia, apalagi dikembalikan menjadi patung lagi. Ini mungkin kepada yang punya keahlian seni dalam pewayangan, kembalilah kepada pewayangan yang asli tadi, namanya wayang kulit. Kemudian wayang itu adalah kisah, untuk media untuk membuat satu kisah. Baik, ini adalah yang bisa kami sampaikan. Tapi di sana jika ada orang mengingkari, ya itu mohon kita itu harus bijak juga ya. Bagi siapapun yang biasa di dalam dunia pewayangan, kemudian mengikuti apa yang dikatakan para tokoh-tokoh ulama yang mengatakan wayang perkenankan, Anda ikuti. Tapi di saat Anda menemukan orang yang mengingkari tentang wayang dianggap sebagai gambar-gambar ini, Anda nggak usah pusing, Anda itu harus orang bijak. Itu yang nggak mau ya sudah. Jangan di saat menemukan orang mengingkari pewayangan lalu dianggap dia adalah anti nasionalis, anti macam-macam, anti macam. Anda tidak usah, karena yang mengingkari itu adalah juga berdasarkan hujah. Yuk kita dewasa. Adapun yang kami sampaikan ini adalah juga yang kami baca ya, dari yang kami amati ya, dari masalah kisah pewayangan. Dan tentunya kami yakin, bukan sekedar menduga, ada yang tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan. Tapi kami mengamati seperti dari kisah pewayangan sendiri sudah dirubah. Gambar wayangnya pun semacam itu. Apalagi ini dinisbatkan kepada orang-orang yang memang orang soleh, para wali songo. Ini salah satu media. Hanya pertanyaannya adalah di saat kita tidak perlu lagi dengan media itu, apakah masih dipakai atau tidak? Mungkin di sini pertanyaannya. Kalau sudah tidak perlu lagi, sudah kita tinggalkan. Kalau memang masih menggunakan, tentunya dengan tujuan yang baik, maka kami himbau kepada dalang-dalang yang ada saat ini. Kami yakin di antara dalang-dalang adalah umat Nabi Muhammad. Tinggal yuk kembalikan dengan apa yang pernah diletakkan, apa dibangun oleh para wali tersebut, dengan kisah-kisah Islami, mengenal tentang keimanan dan sebagainya. Masya Allah. Ini perlu kembali nih. Karena pun demikian kita melihat dunia pewayangan juga masih digemari. Dunia pewayangan masih digemari. Artinya ini juga peluang untuk memasukkan pesan-pesan kemuliaan. Baik, seperti itu.
Dan semoga Allah memaafkan kepada semuanya. Jika ada kesalahan tentu kita minta ampun kepada Allah. Semuanya banyak kesalahan. Jadi yang berbeda dengan kami mohon maaf, kami hanya mencoba membaca tentang pewayangan. Dan itu bukan berarti besok saya langsung jadi dalang, tidak. Ini hanya sekedar pengamatan kami tentang dunia pewayangan. Adapun pewayangan yang yang dipegang oleh orang yang tidak kenal agama Islam, tentu nanti akan ada kisah-kisah, itu babnya beda. Kita hanya mengatakan pewayangan yang dijadikan media oleh ulama terdahulu untuk menyampaikan pesan-pesan kemuliaan sebagai budaya dan seni. Seperti itu.